Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizah Badriatun Nufus dengan NIM 212105030013 dari kelas Akuntansi Syariah 2. Saya akan mereview video dengan judul Puncak Kemajuan Peradaban Islam pada Pemerintahan Abbasiyah dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Yang pertama, berdirinya Pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibandingkan Bani Umayyah, karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu peradaban yang dikembangkan oleh Khalifah-Khalifah Abbasiyah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pemimpin yang mempunyai capaian yang sangat besar, langkah-langkah strategis dalam berdirinya peradaban Islam yang gemilang itu. Yang pertama, Abu Abbas As-Saffah. Ia adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Saffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya ia meninggalkan Kufah menuju daerah Anbar, sebuah tempat di pinggiran sungai Efrat yang dikenal dengan Hashimiyah, yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain, karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur ialah yang pertama, pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat ke Ctesifon, bekas ibu kota Persia. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang kelima, di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen dan lain sebagainya. Selanjutnya, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Yang dilakukannya pada waktu itu, yang pertama belusukan, yang kedua sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan, yang ketiga semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam, yang kelima sangat mementingkan sarana dan prasarana. Dan selanjutnya, pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesusilaan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Selanjutnya, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Yang dilakukannya pada waktu itu, yang pertama, pertanian berkembang pesat. Yang kedua, kafilah-kafilah datang kembali ramai. Selanjutnya, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Wilayah Islam terus bertumbuh, pernah mengirim utusan kepada Raja Roma Leo Armenia untuk mendapatkan naskah ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Selanjutnya, runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Selanjutnya, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Selanjutnya, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan, dan semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagukan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagukan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.